Menurut lo, hal apa yang paling serem hidup di kota besar seperti Jakarta? Setan, preman, susah cari uang, atau stres kerjaan? Ya itu juga serem sih. Tapi kalau buat gua, hal yang paling serem adalah pas Jakarta kena banjir kayak baru-baru ini. Lo bayangin aja, dengan segudang jadwal yang gua punya menuntut mobilitas tinggi. Nah kalau udah banjir kayak kemarin, jangankan kesana kemari, satu tempat aja butuh waktu berjam-jam. Kalau kita lihat berita, alasan banjir ya itu aja. Penataan tata ruang, debit air, dan drainase buruk. Drainase yang mampet bisa terjadi karena sampah yang dibuang sembarangan ke got, kali, atau sungai. Hal yang bikin gua heran adalah udah tiap tahun sampah dikeruk, tapi kok nggak hilang-hilang ya? Apa sampahnya yang emang nggak habis-habis? Atau emang Jakarta orang-orangnya tuh hobinya buang sampah di mana-mana? Ini nih yang bakal gua cari tahu. Lo tau gua di mana sekarang? Gua ada di Kampung Pulo, daerah Jakarta Timur. Ini adalah daerah yang kalau misalnya Jakarta kena banjir, kena dampak paling parah. Hujan gerimis, hujan gede, hujan... pasti banjir, parah. Nah, gue mau nunjukin sesuatu sama lo. Unik banget. Ini rumah, itu sungai. Jadi ini adalah perumahan sebelah sama sungai. Tapi lo lihat, bisa lihat dong, ini air udah rata sama sungai. Jadi kalau namanya hujan, ya pasti banjir. Daerah ini pasti tergenang. Kebanjiran kali, bukan tergenang. Assalamualaikum. Mbak, kenalin Ujo Pak, dengan Pak siapa? Pak Effendi. Pak Effendi. Aduh, ikut ngobrol ya Pak ya. Sebentar nih, tadi abis lihat di sebelah sana nih. Pak, udah lama tinggal di sini Pak? Tahun 77. Dari tahun 77? Dari kalau dulu Pak dibandingin sama sekarang ya Pak ya, banjirnya bedanya gimana Pak? Parah sekarang atau gimana? Parah sekarang. 2007 pernah parah, tapi sekali liwat aja. Sekarang bukan di setiap minggu hari, setiap hari. Setiap hari pasti ya. Paling parah itu setinggi apa Pak? Paling parahnya? Paling parah dulu sampai ke atas. Ini kan 2 tingkat Pak? Iya, ke atas. Dua-duanya kena? Iya. Kalau menurut Bapak nih, dari tahun 77 sampai sekarang 2014 ya, banjir. Masalah utamanya apa? Sampah bukan? Sampah juga. Kan ini ada gang 1, sampai gang 5 sini. Boleh tahu nggak sebenarnya sampahnya buang kemana sih sebenarnya Pak? Sebenarnya? Emang sebenarnya sih di sini udah ada tempat sampah. Udah ada tempat sampah, oke. Dia taruh di pinggir kali. Ya kalau kalinya banjir ya ke bawah. Oh jadi sebenarnya yang namanya katanya hati-hati buang sampah harus di tempat Iya, sampah. tapi ngomong doang, tapi petugasnya nggak diunjukin yang mana. Iya, jadi nggak bisa disalahin juga dalam arti kata banyak sekali orang-orang yang langsung buang ke sekali. Terpaksa keadaan emang tempat sampahnya nggak ada. Kalau nggak ngumpul di sini sampah semua ya. Iya, sekarang dikumpulin ya, yang ngangkut nggak ada. Sekarang ketipan banjir, tetap aja jalan. Bapak kan bisa dibilang setiap ada hujan deras atau kena banjir pasti kena banjir. Pasti iya. Boleh tahu nggak kira-kira udah pernah rugi apa aja nih? Ya ruginya tenaga, ya bangsa pakaian, alat-alat rumah tangga deh. Rumah juga habis itu. Iya, rumah juga habis ya Pak ya. Iya. Ya udah deh Pak, kalau gitu saya pamit dulu ya. Terima kasih. Nanti saya mau ngider dulu. Iya, Pak. Nanti Pak. Wih, ada yang bersih-bersih nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Ujo. Bang Udin. Bang Udin, lagi bersih-bersih ya? Iya, lagi Saya bantuin boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Aduh. Ini kerjaan tiap banjir begini nih Pak. Ya, mandi begini. Aduh. Pak, ya terus yang sebelah sana Pak, sebelah sana. Nah, kiri. Nah, yang situ bener banyak tuh airnya. Aduh. Nggak kanan dikit Pak. Nah, sana. Nah, situ tuh. Siapa ya? Lumayan. Bang Udin, nanya-nanya ya. Boleh, Udah boleh. lama nggak tinggal di sini udah lama belum? Udah lama. Berapa lama? Lama udah tahunan. 10 tahun ada? Ada. Kalau dibandingin dulu nih, paling parah yang kapan? 2007. 2007 tetap yang paling parah ya.
kalau misalnya kita nanya nih, ya Bang Udin tahu nggak kira-kira karena apa ya banjir yang sekarang? Nah, ya itu penimbunan apa, sampah. Nah, kalau ngomong masalah sampah, buang sampah biasanya di mana sih? Buang sampah di depan. Oh, ada tempatnya. Ada tempatnya. Kalau misalnya semua harus ke depan, suka nggak sempet gitu ya. Ada yang ngambilin nggak sebenarnya? Atau kadang-kadang suka nggak diambilin, jadi suka nimbun gitu. Iya, ada kadang begitu. Jadi ada yang nggak ngambilin juga. Biasanya Bang Udin buang mana? Buang ke depan. Kan gini nih orang banyak banget. Kayaknya nggak semua deh ke depan. Soalnya saya lihat tadi katanya kayaknya nggak banyak-banyak banget ya. Ada yang buang di sungai juga. Bisa juga begitu. Bisa juga ya. Kesadarannya belum tumbuh gitu. Ada yang gitu ya? Ada. Ada yang langsung buang sungai gitu ya? Ada. Sebenarnya bak sampahnya banyak nggak dari sini? Kalau bak sampah belum ada. Berarti siapa yang punya sampah harus dikedepanin. Harus ke depan. Jadi kalau misalnya yang males berarti sampahnya dibuang di mana aja ya nggak? Tanpa ketahuan atau bagaimana? Kalau misalnya Bang Udin tuh apa ya Gubernur Jakarta deh, gimana solusinya kira-kira? Gubernur Jakarta ya kita ke kali, kita keruk-kerukin gitu Enaknya kan. belum dikeruk. Kalau yang ini belum. Oh, belum gitu. dikeruk, kan dangkal. Jadinya kan kalau air datang banjir lebih tinggi gitu kan. Oh. Kalau kita Kalau jadi dikeruk di apa gubernur, lagi tuh? sampah apa tempat-tempat sampah gitu sediain gitu Di kan. sini juga kurang banyak tempat petugasnya sampah. kita banyakin. Berarti di begitu. sini juga petugasnya kurang banyak. belum ada. Bang Udin, kayaknya gue harus jalan-jalan lagi nih. Terima kasih udah ngobrol ya. Sama-sama. Ya, pokoknya sekarang Bang Udin tetap bersihin. Tetap bersihin, Saya ya. bantu Iya. dengan doa. Amin. Oke, ya, assalamualaikum. Bang Udin, ke bawah Bang Udin. Bang Udin mah. Wah, ternyata meskipun kena banjir tiap tahun, mereka tetap nggak mau pindah. Yang lebih parah lagi, mereka sadar salah satu penyebab banjir tiap tahun itu ya sampah mereka. Sekarang saya mau tahu seberapa banyak sampah di kampung ini. Nah, tadi gue udah ngobrol sama warganya. Sekarang gue pengen banget ngobrol sama yang mimpin wilayah ini. Kira-kira siapa ya? Bagaimana kalau Pak RT? Pak RT, di manakah kau berada? Pak RT, Siapa ya? Ujo, Oh, Ujo. ngobrol dong. Ya. Ngobrol. Silahkan naik ke atas. Loncat saya, Pak. Jangan. Iya, naik, Pak. Assalamualaikum. Salam. Pak, Ujo, Pak. Oh, Dengan iya. Bapak siapa? Pak Muhammad Nur. Pak Mandor. Tadi saya udah muter-muter daerah sini, Pak. Ya banjirnya parah, saya tahu segala macam. Tapi memang sampahnya juga di mana-mana ya, Pak ya. Oh, masalah sampah. Ya jadi kan gini, pertama kalau masalah sampah mungkin karena orangnya kebiasaan buang sampah. iya. Tapi kedua mungkin karena nggak ada tempatnya mungkin ya. Satu tempatnya nggak ada. Tempatnya nggak ada. Petugasnya juga nggak ada. Oh jadi yang ngambil-ngambilin nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi sejauh ini warga disuruh kayak gimana ngurus sampah? Sekarang begini, ini saya kasih tahu. Saya buatkan sampah tuh di pinggir kali ada. Ada tadi saya lihat udah ketutup air sih. Cuman itu kan sifatnya buat sampah ini kering. Iya. Buat sampah basah, ya kan? Iya. Kalau yang kering ya saya bakar. Ini yang basah ini yang saya pikirin, kita buangnya kemana? Saya kasih tahu nih, pemerintah sediakan tempatnya ya di RT dan pembuangannya di mana. Oh jadi kalau sekarang gini nih, orang-orang katanya ada sebagian tadi ketemu siapa Bang Udin segala macam, dia lempar ke depan katanya ke jalan gede. Ini diomelin mentok orang. Salah juga ya. Iya dong. Kalau memang ada tempat sampahnya di atas, jelas RT pun pasti mau Ke atas. ke atas. Terus kira-kira masyarakat sini ada nggak swadaya mikirin apa gitu yang bisa misalnya urunan kek uang seberapa untuk bisa akhirnya diambil sama yang di sono toh. Oh gitu. Heeh. Nih, warga saya pernah saya rapatin di lapangan bulu tangkis. Heeh. Alhamdulillah warga saya setuju. Setuju buat apa nih? Swadaya untuk sampah ya. Swadaya sampah. Cuman nih yang saya pikirin buangnya kemana gitu. Tetap aja masalah itu yang pertama ya Pak ya. Iya, buangnya kemana yang saya pikirin. Makasih ya Pak ya. Mau jalan-jalan dulu ya. Iya, Oke silakan. ya Pak ya. Ayo. Turunnya lewat mana Pak? Lewat sana ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tapi ternyata ada loh warga Jakarta yang sudah memulai untuk pengelolaan sampah secara swadaya. Seperti komunitas Masyarakat Peduli Ciliwung atau MATPECI ini. Nah sekarang adalah bukti bahwa yang namanya cinta Jakarta nggak sekedar omongan doang.
Setidaknya mereka sadar, namanya sampah yang berserakan di mana-mana nggak keurus, merugikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin Bu, saya Ujo. Dia. Aduh. Ida. Nih, Duduk, maaf ya diganggu ya. Iya. Ini saya tertarik banget nih, saya ngeliat tadi pas masuk ada tulisan bank sampah. Iya. Biasanya kan ada bank miun, bank apa? Bank sampah tuh sebenarnya apa ya Bu ya? Bank sampah itu kita kumpulin sampah-sampah dari warga, terutama sampah non-organik. 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 Maksudnya dari Dari warga lingkungan sini dari, ya? Iya, lingkungan sini, Kelurahan Pengadegan, terutama itu dari RW 1 sampai RW 8. Oh gitu. Nah, kalau ada bank berarti harus ada nasabahnya dong. Berarti Betul. nasabahnya itu adalah Nasabah itu warga yang menabung, yang menyetor sampah ke kita. nyetor sampah. Iya. Kok tahu bukti setorannya gimana taunya dia nyetor atau apa? Dia Ada dan buku tabungannya gitu? ada buku tabungannya. Oh, ada buku Kita ada buku tabungannya, Mas. Oh, ini Bu. Iya. Oh iya. Saya tadi saya sempat jalan ke beberapa daerah yang memang pengelolaan sampahnya tuh bisa dibilang minim banget, bahkan tidak ada. Iya. Sedangkan di daerah ini ada namanya bank sampah. Sebenarnya kalau ngomong masalah idenya mulainya dari mana ya Bu ya? Ada Idenya itu kebetulan dari kita sendiri, terutama Swadaya. swadaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Ya, itu Mujo. oh sebagai Ketua Bank Sampah. ini ketua bank sampahnya. Aduh, halo Bang. Silakan dilanjutkan Pak. Ini mau sambil lihat-lihat. Iya, baik. Ya, Bu, ini saya lihat nih plastik, ada kertas, ada beling seperti ini nih. Ini gimana ngolahnya nih? Apa diolah jadinya gimana nih? Kalau sampah beling, kebetulan kita nggak bisa ngolahnya. Jadi kita kumpulin dari nasabah itu sudah banyak, terkumpul banyak, kita setorin ke pabrik yang memang Ngolah beling. Demikian juga dengan yang plastik ya. Udah banyak belum sih tempat kayak gini di Jakarta? Sebenarnya sudah banyak. Udah banyak ya? Banyak. Iya, udah banyak. Pasar Udah banyak. Minggu ada, udah itu di Pancoran ini, terutama kita ada di Tebet, Oke. Rawajati. Masing-masing tempat ada yang di Tebet, ada yang di mana, ada yang di Rawajati, sini. ya. Itu ada kehususan masing-masing nggak? Misalnya itu lebih ke kompos, misalnya di Ada. sini lebih ke apa gitu. Kalau di sini lebih ke mana? Kalau kita emang ke non organiknya, tapi non Non-organik. organiknya kita juga sudah bikin untuk 3R-nya. Apa 3R, Bu? Itu mengolah daur ulang sampah ini menjadi kerajinan tangan. Oh, Dan ini nilai jual ekonominya lumayan. keuntungan yang diperoleh oleh nasabah sendiri sekarang sejauh ini apa, Bu? Keuntungan nasabah itu sekarang ini memang kalau untuk kita lihat keuntungan yang besar sekali untuk nilai ekonomi nggak seberapa. Belum ya. Tapi keuntungan untuk dia ininya untuk sosialnya dia ada. Terus dia untuk mengerti sampah mana yang masih punya nilai ekonomi. Jadi nggak Iya. semuanya itu harus dibuang Iya sebenarnya, Bu, ya? betul. Sebenarnya sampah itu tidak ada yang dibuang. Iya, tidak ada. Seharusnya semua sampah jenis sampah tidak ada yang dibuang. Semua yang bermanfaat bisa diulang, bisa didaur ulang. Susah nggak sih Bu awalnya, Bu? Perjuangannya gimana sih, Bu, untuk bisa membuat masyarakat mengerti tentang bank sampah, Bu? Amat sangat susah. Sampai sekarang? Untuk sekarang sudah enggak. Sebagian warga sudah mulai timbul kesadarannya, Oke. apalagi setelah banyak banjir, banyak sarang nyamuk. Iya. Sebagian banyak yang sadar bahwa sampah ini kita nggak bisa main-mainin gitu loh. Di samping memang masih punya nilai ekonominya, mereka juga lingkungan jadi bersih. Dari yang awal 2 tahun yang lalu, sekarang udah 300. Contoh sosialisasi pakai apa, Bu? Masuk ke pengajian gitu? Nah, ini dia apa sih di arisan RT misalnya kayak gitu. Ibu datang? Iya. Karena kita sekarang lagi mengejar target, di mana dalam 2 bulan ini kita harus mencapai 1000 nasabah. Wow, oh jadi memang belum mengenalkan ke daerah lain karena fokusnya masih untuk warga Fokusnya, sini iya. ya. Jadi terima kasih ya Bu ya udah ngobrol-ngobrol. Sampah di Jakarta emang nggak akan ada habisnya kalau nggak kita sendiri yang menghentikannya. Makanya udah deh, nggak usah buang sampah sembarangan. Ke got, ke sungai, atau ke kali. Lagian sampah di Jakarta bukan sampah kita aja loh, tapi sampah orang lain. Ayo, udah rela belum untuk menghentikan dan menyingkirkan sampah dari orang lain? Kalau sampah hilang, kita juga kan yang senang.